Sahabat-sahabat terima yang terkasih, hari ini Sabtu 31 Januari 2026 pada pesta Santo Yohanes Don Bosco. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan tema Tuhan ada bersama kita. Sahabat-sahabat terima yang terkasih, saya teringat dengan satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang menandaskan bahwa Tuhan itu selalu ada. Dikatakan di sana, Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Mengandung suatu keyakinan bahwa dalam hidup kita, Tuhan selalu terlibat, Tuhan selalu ada, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Bacaan yang kita dengarkan hari ini mengisahkan bagaimana para murid yang bertolak ke seberang menggunakan perahu. Tapi di tengah jalan kemudian terjadi taufan, sehingga perahu pun juga mulai goyang karena ombak yang dahsyat. Dan waktu itu dikatakan Yesus sedang tidur. Maka ketika mereka ketakutan, khawatir dan cemas, dan tidak menyadari bahwa di perahu itu ada Tuhan Yesus, mereka kemudian dengan ketakutannya mengatakan, Tuhan, apakah Engkau membuat kami binasa? Dan disitulah Yesus bertindak dengan mengatakan, diam dan tenanglah. Dan danau pun kemudian menjadi teduh kembali. Satu pesan kecil yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Cuma seringkali kita tidak menyapanya. Tuhan itu tidak tidur, tapi kita yang kadang-kadang tidak mempedulikan kehadirannya. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, tapi kadang-kadang karena kecemasan, karena ketakutan, kita kemudian mencari yang lain dan bukan mencari Tuhan. Maka kalau Tuhan mengatakan pada kita, diam dan tenanglah, sebetulnya Tuhan tidak hanya menenangkan atau mendamaikan laut sehingga kemudian menjadi tenang kembali, tapi Tuhan juga mendamaikan hati kita. Diam dan tenanglah, aku ada bersama engkau. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kecemasan, kekhawatiran, itu sungguh-sungguh juga mengiringi perjalanan kita. Orang beriman itu tidak kemudian dibebaskan dari masalah dan juga persoalan. Tetapi orang beriman unggulnya adalah bisa mengarungi segala kecemasan, bisa mengarungi segala pergulatan hidupnya bersama dengan Tuhan. Beriman tidak berarti kemudian meniadakan kecemasan dan ketakutan. Tetapi beriman adalah bersama Tuhan kita menghadapi segala kesulitan, kecemasan yang ada. Maka harapan Yesus kepada kita adalah diam dan tenang. Masuk ke dalam hatimu, sadarilah Tuhan ada bersamamu. Kalau keyakinan ini ada dalam hidup kita, tentu dalam badai apapun juga, itu kita pasti akan melewati dengan baik. Kita juga ingat, sebuah kapal itu didesain untuk berlayar di lautan. Tapi yang membuat kapal tenggelam bukan terutama pertama gelombang dan juga angin yang mengamuk. Tetapi kapal itu tenggelam karena ada kebocoran dalam diri kapal itu. Maka sebetulnya yang perlu kita waspadai dalam hidup kita adalah hati kita sendiri. Ketakutan kita, kecemasan kita, membuat kita tidak bisa memandang kehadiran Tuhan. Tapi dengan damai, dengan diam dan tenang, kita merasakan Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak menegur karena kecemasan itu, tapi Tuhan menegur karena kita kurang beriman. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan dengan baik. Jadilah pribadi yang tetap menempatkan Tuhan dalam apapun warna kehidupan kita, dalam apapun musim kehidupan kita. Saya yakin apapun yang kita alami bersama Tuhan, semua akan kita lalui. Keluarga Kudus Nazaret doakanlah kami, dan semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.